Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 5 April. 1. Santo Vincentius Ferreri. Pengaku iman. Santo Vincentius Ferreri dikenal sebagai pembuat mukjizat, wartawan hari kiamat dan pentobat orang-orang berdosa. Ia lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1350 di Valencia, Spanyol. Ferreri adalah seorang anak yang dikaruniai rahmat istimewa. Pada usia 14 tahun, ia telah menyelesaikan pendidikan awalnya dalam bidang filsafat di Valencia. Pada usia 17 tahun, Ferreri diterima dalam Ordo Dominikan dan dikirim ke Barcelona, Spanyol pada tahun berikutnya. Setelah beberapa lama ia mengajar filsafat di Lerdia, Spanyol, ia kembali ke Barcelona pada tahun 1373. Setelah lama belajar di Toulouse, Prancis, kepribadian dan cara hidup Ferreri menarik hati Kardinal Pedro de Luna, yang kemudian menjadi Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1394 sampai tahun 1423 di Avignon ketika terjadi skisma besar di kalangan gereja barat. Pada tahun 1379, Luna mengangkat Ferreri sebagai pembantunya untuk menangani persoalan kepausan di Avignon. Ketika Kardinal Luna dipilih menjadi paus, Ferreri menjadi penasehat dan bapa pengakuan pribadi paus di Avignon. Ia menolak penunjukan atas dirinya menjadi seorang kardinal dan pemimpin beberapa kantor gereja karena ia lebih suka berkarya sebagai seorang misionaris di antara umat. Kira-kira pada tahun 1398, ia diserang demam yang membahayakan. Ketika itu, ia mengalami penampakan Yesus bersama Santo Dominikus dan Fransiskus Assisi. Dalam penglihatan itu, Yesus memerintahkan dia untuk mewartakan Injil di antara bangsa-bangsa. Setelah penampakan itu, Ferreri kembali dan bersiap diri untuk menjalankan perintah Yesus. Selama 20 tahun, Ferreri mengelilingi Spanyol, Italia, Jerman dan Switzerland untuk mewartakan Injil bagi pertobatan orang-orang berdosa. Khotbahnya selalu dilaksanakan di luar gereja karena ruangan katedral tidak bisa menampung jumlah umat yang hadir. Tuhan menganugerahi kepadanya kemampuan berbahasa sehingga khotbahnya dapat dimengerti oleh para pendengarnya yang berbahasa Latin, bahkan oleh petani sederhana sekalipun. Sekali peristiwa, dalam khotbahnya ia meramalkan bahwa Benediktus dari Siena, seorang hadirin yang turut mendengar khotbahnya ketika itu, kelak akan dihormati oleh gereja sebagai santo. Juga kepada Alfonso Borgia, Ferreri mengatakan bahwa ia akan menggelarkan santo kepada Ferreri ketika ia menjabat sebagai paus. Ramalan-ramalannya kemudian terpenuhi ketika ia meninggal. Proses penyelidikan terhadap Ferreri dilakukan. Setelah 873 mukjizat diperiksa dan dinyatakan benar, maka panitia penyelidik menghentikan pekerjaannya. Mukjizat terbesar adalah cara hidupnya yang keras penuh dengan doa, mati raga dan tapa, tetapi tetap bersemangat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pewarta. Vincentius Ferreri meninggal di Vannes, Inggris, pada tanggal 5 April tahun 1419. 2. Santa Juliana dari Cornillon. Pengaku iman. Hari Raya Tubuh Darah Kristus Corpus Christi, yang sama dengan Hari Raya Sakramen Maha Kudus masuk dalam lingkaran penanggalan atas wahyu Tuhan kepada Santa Juliana dari Cornillon.
Prosesnya sangat rumit dan lama serta meminta pengorbanan yang tidak kecil dari Suster Yuliana sendiri. Penglihatan ajaib yang dialaminya membawa dia kepada penderitaan yang lama hingga hari raya itu direstui oleh pemimpin tertinggi gereja dan dirayakan oleh seluruh gereja. Pesta ini dirayakan pada minggu biasa setelah masa Paskah, tepatnya pada hari Minggu biasa sesudah hari raya Tritunggal Maha Kudus. Yuliana lahir di Liege, Belgia pada tahun 1192. Pada umur 5 tahun, ia sudah menjadi anak yatim piatu. Maka ia dititipkan di sebuah biara di Mount Cornillon. Pada tahun 1200 terdapat di gunung ini dua buah biara Santo Agustinus, yang satu untuk kaum pria dan yang satu untuk wanita. Di sana terdapat beberapa buah rumah. Ada usaha perkebunan dan peternakan sapi. Di beberapa rumah para biarawan-biarawati itu merawat banyak orang sakit lepra. Untuk menghindari bahaya ketularan penyakit lepra, maka Julianus bersama adiknya Agnes dipisahkan di sebuah rumah pertanian yang tidak jauh dari rumah induk. Di situ mereka diasuh oleh Suster Sapiensia. Tugas mereka adalah belajar, membersihkan rumah, memelihara bunga-bunga dan menjaga sapi. Kedua kakak beradik ini selalu ikut serta dalam doa, perayaan Ekaristi dan upacara-upacara lainnya. Yuliana menaruh hormat yang tinggi kepada sakramen Maha Kudus yang diterimanya setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi. Ia juga suka sekali membaca buku-buku karya Santo Agustinus, Santo Bernardus, dan lain-lainnya di perpustakaan. Pada usia 16 tahun, Yuliana mengalami suatu penglihatan ajaib. Ia melihat bulan purnama yang aneh sekali. Pinggirannya tercabik. Ia ragu-ragu memastikan arti penglihatan itu. Apakah itu suatu godaan dari roh jahat atau pewahyuan Tuhan? Ia berdoa memohon agar Yesus menerangkan kepadanya arti penglihatan itu. 2 tahun kemudian Yesus menampakkan diri kepadanya dan menerangkan arti penglihatan itu. Bahwasannya bulan itu adalah lingkaran tahun liturgis gereja dengan berbagai hari raya. Sedangkan cabikan pada pinggiran bulan purnama itu menandakan bahwa lingkaran tahun liturgi gereja belum sempurna. Oleh karena tidak adanya hari raya khusus untuk menghormati sakramen Maha Kudus. Yuliana diminta oleh Yesus untuk menyampaikan kepada pemimpin gereja agar segera menetapkan suatu hari khusus untuk menghormati sakramen Maha Kudus. Dengan takut-takut, Yuliana berkata, "Ah Tuhan, jangan aku yang kau tugaskan untuk menyampaikan hal itu. Serahkan saja tugas ini kepada seorang imam yang saleh dan terpelajar." Tetapi Yesus menjawab, "Kaulah orang yang kuanggap layak untuk tugas luhur ini. Justru orang lemah namun berbakti kepadaku, layak untuk menjalankan tugas ini." Hari dan tahun berjalan terus hingga Yuliana menjadi suster di biara Santo Agustinus Mount Carnillon. Karena kedudukannya masih rendah, ia tidak berani membuka rahasia penampakan itu dan pesan Tuhan Yesus. Barulah ketika ia terpilih menjadi superior pada tahun 1225, ia mulai membuka rahasia penampakan dan pesan Tuhan itu. Mula-mula ia mengutarakan pesan Tuhan itu kepada Eva, seorang pertapa wanita yang saleh dan pintar. Eva selanjutnya berbicara dengan para imam, antara lain dengan Hugo, Provinsial Ordo Dominikan, Uskup J. Panteleon dan para ahli di bidang liturgi dan teologi. Sementara itu,
Yuliana terus berdoa agar semua orang dapat menerima baik pesan Tuhan yang disampaikan kepadanya. Pada dasarnya pemimpin gereja setempat dan para ahli itu tidak menolak memasukkan pesta sakramen Maha Kudus dalam liturgi gereja. Hasil pertama diperolehnya pada tahun 1246, yaitu tatkala Hari Raya Corpus Christi itu disetujui dan diresmikan oleh Uskup J. Pantelon. Namun sejak itulah Yuliana mengalami banyak penderitaan. Banyak orang termasuk imam-imam mencap Yuliana sebagai orang yang kerasukan setan. Dan banyak dakwaan dan kritik lain terhadapnya yang menuduh dia memanfaatkan kedudukannya sebagai pemimpin biara untuk ambisi pribadi. Mempromosikan penemuannya tentang Hari Raya Sakramen Maha Kudus itu. Ia dipecat dari kedudukannya sebagai pemimpin biara dan diusir dari biara itu. Ia lalu pergi bergabung dengan Eva di pertapaannya. Akhirnya setelah mengalami begitu banyak penderitaan fisik dan batin, Yuliana meninggal pada tanggal 5 April tahun 1258. Sepeninggal Yuliana, Eva wanita pertapa itu melanjutkan perjuangannya, didukung oleh Uskup J. Pantaleon. 8 tahun kemudian Hugo, provinsial Dominikan yang mengenal baik Yuliana, terpilih menjadi paus di Roma dengan nama Paus Urbanus keempat tahun 1261 sampai tahun 1264. Tak lama kemudian pada tahun 1264 Paus Urbanus keempat menetapkan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus sebagai pesta gereja. Kemudian Paus Clemens kelima tahun 1305 sampai tahun 1314 mengesahkannya pada tahun 1312. Santo Vincentius Ferreri dan Santa Yuliana dari Cornillon. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.